Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwani dari kelas 3B Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam NIM 1052811031123. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa media untuk memenuhi tugas mata kuliah media BK. Nah, media yang saya gunakan itu ada Presi, TikTok, YouTube, dan juga aplikasi Spin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait media-media yang saya gunakan, yuk kita simak videonya. Oke, baik, ini adalah slide-slide materi terkait dengan bullying. Nah, aplikasi yang saya gunakan terkait slide-slide materi tentang bullying ini yaitu saya menggunakan aplikasi Presi. Yang dimana aplikasi Presi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Presi digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi dalam bentuk linear maupun non-linear. Contoh presentasi linear yaitu presentasi berstruktur, dan contoh presentasi non-linear yaitu presentasi berbentuk peta pikiran atau mind map. Di dalam aplikasi Presi terdapat fitur-fitur seperti pan dan zoom, yaitu kita dapat memperbesar dan juga memperkecil kanvas Presi, dan kita juga dapat menyorot detail serta melihat keseluruhan presentasi atau dapat melihat keseluruhan PowerPoint yang telah dibuat. Yang kedua itu impor media, yaitu dimana kita dapat sisipkan gambar, video dari YouTube, PDF ke dalam aplikasi Presi ini. Yang ketiga itu template, dimana kita dapat memilih template atau tema yang diinginkan untuk digunakan pada tampilan presentasi kita atau PowerPoint kita. Yang keempat itu presentasi online dan juga offline, yang dimana kita dapat mempresentasikan materi secara online dan juga bisa secara offline dengan cara mengunduh slide presentasi milik kita atau si individu yang ingin presentasi. Yang keempat itu buat alur cerita, yang dimana memungkinkan pengguna untuk menggunakan bingkai dan jalur untuk membuat perjalanan presentasi yang sinematik. Nah, cara menggunakan aplikasi Presi yaitu dimana sebelum kita menggunakan aplikasi Presi, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun Presi terlebih dahulu. Nah, peserta membuka laman web Presi. Setelah lama terbuka, peserta melakukan pendaftaran, kemudian memilih akun basic. Lalu peserta akan diarahkan untuk memilih akun yang free atau berbayar. Setelah itu muncul form pendaftaran, peserta mengisi form tersebut menggunakan email. Lalu peserta diarahkan lagi ke dalam dashboard Presi. Lalu setelah semua hal tersebut dilakukan, Presi baru bisa langsung digunakan. Yang kedua itu penggunaan media Presi, di mana penggunaan media Presi ini yang pertama itu membuat new Presi, yaitu membuat lembar kerja baru atau peserta didik diajak untuk mengganti background sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua itu menghapus frame dengan menggantinya dengan frame baru dengan mengklik pada frame dan kemudian klik delete. Yang ketiga itu mengunggah gambar yang akan jadi tampilan depan presentasi dengan mengklik insert image dan tinggal memilih gambar dari komputer. Yang keempat membuat teks. Yang kelima menambahkan shape pada presentasi, dan yang terakhir itu menuliskan konten untuk tiap slide presentasi. Itulah tadi penjelasan terkait aplikasi Presi. Selanjutnya kita akan melihat video. Nah, aplikasi yang saya gunakan dari dua link ini yaitu aplikasi TikTok dan juga YouTube. Nah, sebelum kita menonton video dari kedua link ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dua aplikasi ini, yaitu aplikasi TikTok dan juga YouTube. Untuk aplikasi TikTok sendiri, TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial dan platform video musik
yang populer di kalangan masyarakat sekarang. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendeknya yang disertai dengan filter dan musik pengiringnya. Ada beberapa fitur yang menarik yang perlu kita ketahui dalam aplikasi TikTok. Yang pertama itu musik video. TikTok merupakan aplikasi musik yang memungkinkan pengguna dengan membagikan video yang diiringi dengan musik. Yang kedua, fitur live. Fitur ini terbaru dari TikTok yang memungkinkan penggunanya melakukan siaran langsung dan disaksikan oleh pengikutnya. Yang ketiga itu filter video. Fitur ini bisa digunakan oleh pengguna TikTok yaitu filter video. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah tone warna pada video dan menyesuaikan tone sesuai dengan objek yang ada pada video tersebut. Oke, baik, itulah tadi penjelasan terkait aplikasi TikTok yang dimana banyak digunakan di kalangan teman-teman dan juga masyarakat sekitar. Nah, sekarang kita akan menonton video terkait bullying yang ada pada link tersebut, yang dimana saya ambil dari aplikasi TikTok. Si Jumbo datang nih, sendirian aja nih. Ya, siapa yang mau temen seorang kayak dia? Udah gendut, jelek, cupu, cantik kayak gitu. Bullying merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Bullying bisa dilakukan secara fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying. Bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya, seperti cemas, depresi, penurunan prestasi, merasa rendah diri dan tidak berharga, menarik diri dari lingkungan, memiliki keinginan untuk balas dendam, bahkan lebih parahnya bisa memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Pada dasarnya, YouTube adalah sebuah website untuk berbagi video ataupun menonton video yang dibagikan oleh berbagai pihak. Banyak sekali yang bisa kita temui di YouTube melalui dari vlog keseharian, tutorial, hiburan, trailer film, video klip musik, dan masih banyak lagi. Di dalam aplikasi YouTube juga terdapat fitur-fitur di dalamnya. Yang pertama itu autoplay, yang dimana fitur ini berfungsi untuk menjalankan video selanjutnya secara otomatis ketika video yang sedang diputar telah selesai. Kedua itu anotasi. Anotasi itu sebuah link berbentuk video ataupun kotak yang berada dalam video yang sedang diputar. Yang ketiga itu mengatur kecepatan video. Fitur ini membuat kita bisa mempercepat atau memperlambat video. Yang keempat itu subtitle. Fitur ini membuat kita mengerti arti dari perkataan dari video yang menggunakan bahasa asing, baik itu video klip lagu, trailer video, video tutorial, video percakapan, dan masih banyak lagi. Yang kelima itu mendownload. Fitur ini memungkinkan kita untuk mendownload video YouTube yang nantinya bisa kita nonton secara offline. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino! Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas.
Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei Rino, Iya bu, tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai dua aplikasi yang saya ambil untuk contoh video bullying. Nah, sekarang untuk aplikasi evaluasi yang saya gunakan itu aplikasi Spin, yang dimana aplikasi Spin ini merupakan alat yang sering digunakan dalam kelas atau aplikasi untuk memilih nama secara acak. Ini dapat berguna untuk memilih siswa yang akan menjawab pertanyaan, menentukan urutan presentasi, atau bahkan untuk berbagai keperluan lainnya, misalnya bisa dipakai arisan. Cara menggunakan aplikasi ini kita hanya perlu mempersiapkan website Spin. Yang pertama yaitu kunjungi situsnya. Anda bisa mengunjungi website tersebut dengan mengklik tautan. Setelah itu siapkan daftar nama-nama siswa di kelas agar mempermudah sebelum memasukkan nama siswa dalam aplikasi tersebut. Yang kedua itu menulis nama-nama siswa. Tuliskan nama-nama siswa yang ingin Anda masukkan di dalam aplikasi Spin ini. Terus cukup mengetik nama-nama siswa dan jangan lupa untuk disimpan jika nantinya ingin digunakan kembali. Putaran Spin. Untuk menggunakan Spin, putaran roda secara acak dengan klik di bagian tengah. Pastikan internet tersambung dengan baik. Pilih nama yang muncul. Ketika roda berhenti berputar, lihat nama yang muncul di atas. Itu adalah siswa yang Anda pilih untuk tujuan yang telah ditentukan. Baik, itulah tadi tampilan-tampilan media yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah media BK dan juga penjelasan-penjelasan terkait dari media-media yang saya gunakan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.